Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang produktivitas. Pengertian produktivitas. Batasan produktivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, tergantung pada tujuan masing-masing organisasi yang bergerak di bidang profit ataupun untuk customer satisfaction atau juga organisasi publik ataupun swasta. Pengertian produktivitas dapat diartikan secara umum sebagai tingkat perbandingan antara hasil keluaran output dengan memasukkan input. Bernardin dan Russell. John Soeprihanto berpendapat bahwa produktivitas diartikan sebagai perbandingan antara hasil-hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang dipengaruhi atau perbandingan jumlah produksi dengan sumber daya yang digunakan. Sedangkan pengertian produktivitas secara filosofi dan menurut Dewan Produktivitas Nasional, produktivitas merupakan sikap mental yang selalu berusaha dan mempunyai pandangan bahwa suatu kehidupan hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Secara teknis, produktivitas merupakan perbandingan antara hasil yang dicapai dan keseluruhan sumber daya yang dipergunakan, dengan membandingkan jumlah yang dihasilkan dengan setiap sumber yang digunakan. Produktivitas adalah ukuran yang menunjukkan pertimbangan antara input dan output yang dikeluarkan. Faktor-faktor determinan produktivitas. Banyak hasil penelitian yang memperlihatkan bahwa produktivitas sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor, yaitu yang pertama knowledge, yang kedua skill, yang ketiga abilities, dan yang keempat attitude, dan yang terakhir behaviors. Adapun fungsi-fungsi kepegawaian yang utama adalah pengadaan, alokasi, pengembangan, dan hukuman dari sumber daya manusia. Pengembangan pegawai secara historis kurang mendapat perhatian. Fungsi pengembangan pegawai memusatkan perhatian pada peningkatan kemampuan dan motivasi dari para pegawai pemerintah untuk bekerja. Fungsi pengembangan melengkapi fungsi pengadaan yang menandakan usaha awal dari seseorang majikan untuk menyeleksi orang berdasarkan kemampuan dan faktor-faktor lain yang akan mempengaruhi terhadap kinerja para pekerja selanjutnya. Lingkungan perbaikan produktivitas. Bidang-bidang yang berkaitan dengan program-program peningkatan atau perbaikan produktivitas antara lain adalah: yang pertama, mencakup dinamika perubahan-perubahan di dalam struktur organisasi. Kedua, mencakup proses-proses dalam manajemen sumber daya manusia. Dan ketiga, mencakup prosedur-prosedur pelaksanaan MSDM. Lingkup perbaikan produktivitas menurut Gomez adalah: yang pertama, fleksibilitas dalam melakukan prosedur-prosedur pelayanan sipil. Dan yang kedua, sentralisasi manajemen yang mendukung pelayanan seperti mengetik daftar gaji dan pembelian. Yang ketiga, mengumpulkan laporan-laporan keuangan untuk meningkatkan pendapatan. Yang keempat, desentralisasi yang terpilih atau reorganisasi ke dalam unit-unit yang sama. Yang kelima, pemakaian yang meningkat mengenai ukuran-ukuran kerja dan standar kerja untuk memonitor produktivitas. Yang keenam, konsolidasi pelayanan-pelayanan. Yang ketujuh, penggunaan modal-modal keputusan ekonomi rasionalis untuk menjadwalkan dan masalah konservasi energi lainnya. Yang ke-8, recycling project. Efektivitas dapat didefinisikan sebagai tingkat ketepatan dalam memilih atau menggunakan suatu metode untuk melakukan sesuatu. Efisiensi dapat didefinisikan sebagai tingkat ketetapan dan berbagai kemudahan dalam melakukan kegiatan. Sebagai contohnya, sebuah rumah sakit dikatakan efektif apabila sukses memenuhi kebutuhan pelanggan.
dikatakan efisien apabila dapat melakukannya dengan biaya lebih rendah. Peran manajemen sumber daya manusia, pimpinan-pimpinan departemen, badan legislatif, dan eksekutif dalam peningkatan produktivitas. Performasi pegawai dipengaruhi oleh usaha, memotivasi dan kemampuan pegawai, dan juga kesempatan dan kejelasan tujuan-tujuan kinerja yang diberikan oleh organisasi kepada seorang pegawai. Masing-masing faktor di atas mempunyai peran tertentu yang bisa mempengaruhi upaya perbaikan produktivitas. Faktor kesempatan dari para pegawai untuk bekerja dengan baik sering diabaikan atau tidak mendapat perhatian yang serius. Para pekerja juga harus diberi harapan-harapan kinerja yang masuk akal. Tidak hanya kejelasan daripada pertanyaan tujuan, tetapi juga visibilitas tujuan secara keseluruhan. Faktor lain yang berkaitan dengan produktivitas meliputi perhatian terhadap alat pengaman dan kondisi kerja seperti sakit sehingga meninggalkan kerja, atau kompensasi dari pekerja. Tentu berarti kerja yang tidak nyaman jelas akan mempengaruhi kesempatan bagi pekerja untuk bekerja secara lebih efisien dan efektif. Manajemen sumber daya manusia, pimpinan-pimpinan departemen, badan legislatif, dan eksekutif. Performasi dari pegawai tersebut dipengaruhi oleh usaha, memotivasi dan kemampuan pegawai, dan juga kesempatan dan kejelasan tujuan-tujuan kinerja yang diberikan oleh organisasi kepada seorang pegawai. Masing-masing faktor di atas mempunyai peran tertentu yang bisa mempengaruhi supaya perbaikan produktivitas. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.